Halo dan selamat datang. Halo semuanya. Hari ini kita akan mempelajari sejarah singkat perkembangan komputer. Mulai dari alat hitung sederhana hingga munculnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang kita gunakan saat ini. Yuk kita telusuri bagaimana perjalanan komputer dimulai dari alat hitung mekanis. Tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan Pascaline, alat yang dapat menjumlah dan mengurang secara otomatis. Beberapa tahun kemudian, Gottfried Wilhelm Leibniz menyempurnakannya dengan mesin yang bisa melakukan perkalian dan pembagian. Dari sinilah konsep awal komputer mulai terbentuk. Selanjutnya, Charles Babbage merancang analytical engine, mesin yang sudah memiliki komponen seperti memori dan prosesor sederhana. Lalu ada Lovelace, seorang matematikawan menulis instruksi untuk mesin tersebut dan dianggap sebagai programmer pertama di dunia. Generasi komputer pertama, Perang Dunia Kedua, komputer elektronik pertama seperti ENIAC dan UNIVAC diciptakan. Mereka menggunakan tabung vakum yang besar dan panas, serta hanya mampu menjalankan perintah sederhana dengan bahasa biner. Namun inilah cikal bakal komputer modern. Kemudian muncul transistor, komponen yang jauh lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Komputer mulai digunakan di perusahaan dan universitas, serta mulai memakai bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti COBOL dan Fortran. Memasuki era 1960-an, teknologi komputer berkembang pesat berkat ditemukannya Integrated Circuit (IC) atau sirkuit terpadu. Sebelumnya, komputer membutuhkan ratusan bahkan ribuan transistor untuk bekerja. Namun, dengan IC, semua komponen itu bisa dipadatkan ke dalam satu chip kecil. Hasilnya, komputer menjadi lebih kecil, cepat, hemat energi, dan tentu saja jauh lebih murah. Inovasi ini membuat komputer mulai digunakan secara luas, bukan hanya di laboratorium atau militer, tapi juga di kantor, universitas, hingga lembaga pemerintahan. Pada masa ini pula muncul sistem operasi (operating system) yang memungkinkan komputer menjalankan lebih dari satu program secara bersamaan atau disebut multitasking. Komputer kini benar-benar menjadi alat bantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Era 1970-an menjadi tonggak penting dalam sejarah komputer modern. Pada masa inilah ditemukan mikroprosesor, yaitu sebuah chip yang berisi ribuan sirkuit elektronik dan berfungsi sebagai otak komputer. Kalau dulu komputer sebesar satu ruangan, kini semua kemampuannya bisa disimpan dalam chip berukuran sekuku jari. Kemajuan ini melahirkan komputer pribadi, personal komputer atau PC. Perusahaan seperti Apple dan IBM berlomba-lomba menciptakan komputer yang bisa digunakan di rumah maupun kantor. Komputer mulai hadir di ruang belajar, meja kerja, dan ruang tamu. Bersamaan dengan itu, muncul pula sistem operasi populer seperti Microsoft Windows dan Mac OS, yang membuat komputer semakin mudah digunakan. Di akhir dekade 1980-an, internet mulai berkembang, membuka jalan menuju komunikasi global dan dunia digital yang kita kenal sekarang. Komputer bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan dasar bagi banyak orang. Memasuki era 1990-an hingga sekarang, kita hidup di zaman yang sering disebut sebagai generasi kelima komputer. Fokus perkembangan tidak lagi hanya pada kecepatan dan ukuran, tapi pada kecerdasan dan konektivitas. Komputer kini terhubung satu sama lain melalui internet, membentuk jaringan informasi global. Setiap orang dapat berbagi data, bekerja, dan berkomunikasi dari mana saja di dunia. Kemudian muncul teknologi revolusional seperti artificial intelligence, AI, IoT, dan cloud computing. AI membuat komputer mampu belajar dari pengalaman, mengenali suara dan wajah,
serta mengambil keputusan sendiri. IoT menghubungkan berbagai perangkat dari lemari es, lampu, hingga mobil, semuanya bisa dikontrol lewat jaringan internet. Cloud computing memungkinkan kita menyimpan data tanpa batas di server online. Contoh penerapannya ChatGPT, Siri, Google Assistant, hingga mobil tanpa sopir. Kita hidup di dunia di mana teknologi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sudah sampai di puncak perkembangan era kecerdasan buatan modern. Komputer tidak lagi hanya menghitung angka atau menjalankan perintah, tetapi juga berpikir, memahami, dan menyesuaikan diri layaknya manusia. Teknologi seperti mechanic learning dan deep learning membuat komputer bisa menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola baru secara mandiri. AI membantu dokter mendiagnosis penyakit, membantu desainer menciptakan karya seni, dan bahkan membantu ilmuwan menemukan obat baru. Bayangkan dari alat hitung sederhana berabad-abad lalu, kini kita punya mesin yang bisa menulis, berbicara, dan bahkan berdiskusi dengan kita. Itu semua adalah hasil dari ribuan inovasi yang terus berkembang dari generasi ke generasi.